warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berjumpa kembali dengan saya Yeti Rohayati dari PDKI Riau sebagai fasilitator untuk kelompok 5. Kali ini kita akan diskusi mengenai komunikasi dalam masyarakat yang multikultural. Ini nanti siang ini kayaknya diskusinya asik dan ini akan mengembangkan diri kita masing-masing ya dokter. Nanti kita ada berenam ya dokter. Nah, sebelumnya izin Ya, saya absen dulu ya dok. Ya dok. Ketuanya dokter Yudi ya, Ya, dokter Bro. Yudi Saputra. Dokter Yudi hadir. Hadir? Oh iya, Hadir, kok dok. agak hilang-hilang ya dok ininya, Pak Iya, bilangnya. laptopnya minta ganti, dok. Ya tentu itu. Nunggu THR, dok. Di dalam ini. Curhat. Dokter Dokter Meli. Hadir dok, Ya. Sehat dokter. Alhamdulillah sehat dok. Selanjutnya Dokter Siti Ayu Rahmawati. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Dokter ini ya co-host ya? Enggak. Weni dok, Dokter, dokter. hostnya dok. Oh, Weni, dokter. lagi yang nggak capek ya dokter. Spesialis. Selanjutnya Dokter Tuti Malindasari. Hadir, dok. Maaf, sambil nyetir ya, dok. Di Ya. jalan. Hati-hati ya, via Manila dokter. Kasih, dok. Yang selanjutnya Dokter Weni. Ada dok. Standby ya dokter. Alhamdulillah. Standby dokter. Alhamdulillah. Yang terakhir Dokter Adrisa Murawijaya. iya hadir dokter belakangan. Sehat semua ya dokter, nggak capek nih, udah hari kesekian setiap hari kita berdiskusi. Mudah-mudahan masih tetap Alhamdulillah, semangat ya. Ya, amin. Lumayan. Nanti kita enaknya bagaimana nih? Kita kan berenam ya. Kita ada dua pokok persoalan. Ini komunikasi yang berhasil dan komunikasi yang tidak berhasil. Mau kita bahas satu-satu atau nanti dibagi dua dulu? Kalau menurut dokter gimana? Supaya rame Kayaknya satu-satu biar rame. Enggak, kayak kemarin nih, belum selesai kita ngobrol, udah takutnya ditarik nggak apa-apa keburu ya. nanti, dok. Takutnya nggak keburu nanti, dok. Mungkin di apa perwakilan itu, Bagi dok, dua, di tengah-tengah bagi ya, dua dok. dulu Iya. ya. Ini kan cuman Ya. cerita nih, cerita-cerita pengalaman kita yang mungkin udah rata-rata kan di atas 10 tahun ya jadi dokternya gitu. Nanti tolong persiapin cerita-cerita lucunya gimana apa komunikasi yang berhasil dan bagaimana juga komunikasi yang nggak berhasil. Karena kita di sini juga rata-rata dari Lampung ya kan. Iya dok. Lampung juga multikultural juga kan di sana ya. Jadi Ya. ada penduduk asli, ada suku Jawa dan ada suku datangan. Kayak di sini juga tuh ada Batak satunya Suk. Itu juga Batak Jawa nih sih. Nanti ada cerita-cerita yang lucu ya. Dokter baiklah. Jadi kita nanti menjelaskan konsep komunikasi yang multikultural yang berhasil dan tidak berhasil berdasarkan pengalaman peserta ya, satu. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan komunikasi multikultural. Terus yang ketiga, kita akan menyusun rencana implementasinya bagaimana agar komunikasi multikultural itu dapat diterapkan dalam tempat kerja kita masing-masing. Begitu ya dokter? Jadi ini nanti kita bagi, monggo dokter Yudi sebagai ketua kelompok saya persilahkan membaginya dok. Bagi menjadi yang berhasil dan tidak berhasil aja, dok. Ya, tapi yang lucu-lucu ya nanti pilih ininya ya ceritanya ya. Tiga Yang orang yang yang berhasil, tiga orang yang nggak berhasil. yang tidak berhasil, Yang berhasil dulu dong, berhasil yang dulu. berhasil, yang berhasil. Oke, yang berhasil siapa? Ada yang punya pengalaman? Saya, dok.
Oke, Dokter Tuti, Berhasil. 2 lagi, Dapat. Satu Dokter Tuti. Ya, terus yang 2 lagi, kedua Boleh dok, saya juga boleh. ya, Dokter Dokter Weni, Weni. 1 lagi yang berhasil. Tapi rata-rata pasti berhasil lah, Dok. Iya, Enggak lah, ini kan kita kalau apalagi horticulture lebih lebih lucu lagi, lebih lebih banyak yang nggak berhasil, nggak nyambung. Kan biasanya kan nanti bisa kita nanti ada yang ngasih tahu, oh begini Yang maksudnya itu. terjemahkan ya itu nanti solusi. Oke, itu setelah yang Akhirnya kan ketiga. berhasil. Kita cerita dulu yang gagalnya ini yang lucu. Yang berhasil saya satu lagi. yang berhasil. Oke, saya aja dok, nggak apa-apa. Satu lagi. Nah, dokter atau dokter Edrisa mau. Kalau dokter Yudi punya simpanan cerita lucu, dokter mau bawa ke yang tidak berhasil. Saya tidak berhasil. Dokter Yudi tidak berhasil aja ya. Oh, Oke, tempatnya Ya, yang berhasil saya tulis boleh. dengan Ganti bahasa device Linggau ya, itu. Dok. Hah? Izin ganti device ya, Dok. Moga-moga. Karena mau jalan pulang ke Makassar. Iya ya, senyamannya ya. Jadi hati-hati. berarti yang tidak berhasil saya, Dokter Meli, sama Dokter Ayu ya. Dokter Yudi, Dokter Meli, dan Dokter Ayu Ayu. Jadi dokter Adrisa yang berhasil ya. Ya, berhasil boleh. yang berhasil. Saya rasa dia pasti banyak nggak berhasil. Dokter Adrisa itu agak sulit buat bahasanya. Oh Saya gitu. pun sampai sekarang nggak tahu tuh bahasa Linggau tuh kayak gimana. Itu. Ya kan dok? Dokter Iya. Adrisa itu dokternya Jawa, Linggau, Linggau, terus apalagi tuh Batak. yang sana Batak. Curug, Cukup. Batak dirimu sendiri itu. Tapi Kadang kan dominan Batak kayaknya dokter. Itu Batak udah luntur itu dokter Udah Weni. hilang, udah hilang. tapi kadang hilang. Jawanya agak medok juga itu, Dokter Adrisa. Itu dia udah daerah transnya udah medok, dia udah akulturasi dengan Jawa. Nanti yang bagian menyusun rencana implementasi kita bareng-bareng ya, begitu aja. Iya dok. Kita, Iya, Iya. ya, dokter. Ya. sekarang masing-masing kelompok secara bergantian sharing menceritakan pengalaman komunikasi multikultural yang berhasil satu kasus. Boleh, mau satu kasus, 2 kasus, 3 kasus boleh. Yang lucu ya dokter. Yang kedua, pengalaman komunikasi multikultural yang tidak berhasil, minimal 1 kasus. Yang ketiga nanti kita akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan ataupun yang ketidakberhasilan. Kemudian tugas kita bersama membuat tabel berisi daftar faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dan yang menyebabkan tidak berhasil gitu ya. Oke. Jadi baru kita terapkan di di tempat kerja kita masing-masing nih, SPK KLP seperti apa harusnya. Jadi, perlu waktu dokter untuk nyusun-nyusun mengarang-ngarang indah dulu. Dokter, ini kita kayak ngobrol ceritain dulu atau diketik ya, Dok, yang untuk pengalamannya ya? Lebih enak diceritain dulu aja sekilas kayak 5 atau 10 menit yang baik. Jadi semuanya nggak apa-apa denger gitu, Dok. Boleh. Bagaimana ya, Dok? Tergantung kemampuan Dokter Weni sebagai IT. Dokter Weni gimana nanti? Kalau mengetik lebih cepat dokter Yudi dok. Kalau saya tugasnya merekam dan mengupload YouTube sama menulis. Jadi nulis aja lah dulu, kita dengerin ceritanya, nanti malam kita karang-karang sambil Ya, nanti Dok. saya. Ya. Iya. Oke. Monggo, sekarang udah nih, udah cukup nih waktunya. Ya. Saya Perlu dulu ya, berapa Dok. menit lagi buat ngarang cerita. Yang berhasil nih Dokter Tuti, Dokter Weni, Dokter Adrisa, monggo satu-satu boleh. Dokter Tuti 1 cerita, Dokter Weni nanti 1 cerita, Dokter Adrisa 1 cerita. Tapi ada solusinya ya dokter. Jadi sekalian Dok. yang bisa kita soal yang di bawah. Jadi berhasilnya seperti, ketemu sulitnya seperti apa, nanti mengatasinya seperti apa, terus solusinya seperti apa. Oke, monggo dokter. Pengalaman saya
Waktu pertama Dokter kali ini dulu saya, ya. iya dong. Pengalaman saya waktu pertama kali saya kerja dapat di Puskesmas Wana itu kan rata-rata orang Lampung asli ya dok ya. Nah, Kalau dokter Weni dari mana? saya di Lampung Timur juga dok di Mataram Baru, tapi lingkungan saya kan Jawa. Oh gitu, dokter Weni Jawa ya. Iya, Etnisnya Jawa Jawa lah Lampung. Jawa ya kan? dok. Nih, Jawa Lampung, Mbak Evi. ya kayak Yuli ya. Nah, begitu saya ini anamnesa pasien itu dok, nenek-nenek itu tidak bisa bahasa Jawa. Jadi kan miskomunikasi ya dok. Setiap saya tanya, nenek keluhannya apa? Saya pusing, mual. Terus saya tanya, ada muntah. Dia jawab iwa. Nah, kalau Jawa itu kan iwa itu Hmm. ikan ya dok ya. Ternyata Ya. ternyata kalau suku Lampung iwa itu tidak. Oh. Berkali-kali saya tanya keluhan ini, jawabannya iwa. Jadi kan saya, wah keren amat ini ya, ditanya muntah, jawabannya ikan, iwa. Ditanya apa, jawabannya iwa. Nah, saya kan sambil bingung ya dok awal mulanya. Akhirnya saya memanggil, apa namanya, petugas puskesmas yang orang Lampung untuk menerjemahkan bahasa nenek itu tadi. Ternyata iwa itu bagi orang Lampung itu tidak, dok. Akhirnya dari situ Kalau kita ditranslate tinggal sama pakai. petugas puskesmas yang lainnya, dok. Cukup, dok. Kalau kita tinggal iwaknya iwa apa? Iwa pite, iwa Iya, anu, dok. iwa Saya takjub kok ditanya ini iwa, ditanya ini iwa. Ternyata tidak, Jos. Solusinya itu tadi dok, kita memanggil petugas yang lain yang mengerti bahasa terjemah ya, tersebut. untuk menerjemahkan. Ya, Tuh. Ya, monggo dokter Tuti. Kalau saya dok pengalaman, saya itu pernah dapet ibu hamil yang tunarungu dok. Nah, jadi dia ini keluhannya sepertinya dia tuh kami kira dia itu ngeflek dok, karena kan kita juga bingung. Nah, dia tuh diantar sama mertuanya dan mertuanya juga sama sekali belas nggak ngerti dia tuh ngomong apa. Jadi kita bingung lah. Akhirnya kita nyari si petugas yang waktu itu ikut dilatih untuk bahasa isyarat. Nah, tapi ternyata dia juga bingung. Ini ibu maksudnya ngomong apa gitu ya. Akhirnya kita, akhirnya saya tuh kenal sama komunitas. Jadi kita cari komunitas yang eh, tuli ya dok ya. Nah, akhirnya jadi tuh dia tuh pakai ibu itu lagi kebetulan dia video call gitu kan apa yang dia maksud sambil dia pakai bahasa isyarat. Nah, bingung lah ini maksudnya ini keputihan atau flek darah gitu kan dok. Akhirnya ibu tuh karena lagi sambil nyuci, jadi yang si komunitas itu pakai pakaian dalam yang lagi warna merah itu dok, dikewer-kewer gini, warna ini gitu dok. Terus akhirnya bukan kata dia, ternyata dia tuh keputihan aja gitu. Kita udah ketakutan dia ngeflag gitu dok. Itu berarti minta bantuan sama komunitas juga ya. Ya sama komunitas gitu dok. Itu juga. Oke, dokter Adrisa. Ya, mungkin dokter sama dengan dokter Weni, ini kan menyangkut bahasa ketika kita ya bertemu dengan pasien ya. Sebagai contoh kayak di sini ya, kata-kata lelah. Lelah kan pada umumnya kita menganggap ya nanti saya ini lelah dokter. Bilang, oh ya, nggak apa-apa nanti kan dikasih vitamin kalau lelah. Bukan dok, saya nggak butuh vitamin, saya ini lelah. Eh, Ternyata ya lelah yang dimaksud adalah itu batuk rupanya. Lelah itu batuk kalau bahasa daerah di sini gitu dokter. Itu bahasa apa? Bahasa Linggau. Asal linggau, lelah kalau itu. Tapi linggau di daerah-daerah tertentu karena linggau juga kan karena daerah apa namanya itu lintas gitu kan semua Ya. itu banyak sekali bahasa. Jadi beda-beda walaupun dia Oh, situ tetap satu kabupaten berbeda. bisa beda-beda berbahasa. Jadi masuk nah, apakah dia dari nanti sini kan ada daerah Musi, ada dari daerah Jambi, dari daerah Lebong, itu kan sudah berdekatan semua. Jadi kadang-kadang
bahasa antar kita di sini aja sudah saling berbeda gitu ya. Contoh sederhana itu saja antara lelah, lelah kan yang dimaksudnya adalah batuk, sedangkan kita secara umum bilang lelah itu adalah capek seperti itu dokter. Jadi ya memang salah satu untuk menyelesaikannya memang kita harus ketika itu mentok berbicara ya kita harus cari orang yang memang mengerti bahasa tersebut. Nanti yang ngasih tahu, oh itu maksudnya batuk itu dokter. Oh gitu, gitu. Jadi Ya, pakai itu tadi. penerjemah juga. Oh, jemaah, jemaah. Izin sebentar saya terima dari sini. Kalau yang gagal gimana ya? Makanya saya bilang rata-rata kan akhirnya pasti ada penerjemah yang memberi pemahaman Iya, dan juga kita ada bahasa persatuan. Nah, itu pasti jadi paham. kesatuan Indonesia. Tapi Iya, kalau nenek-nenek itu susah dok, tetap bahasa Indonesia juga mereka kurang paham karena Paham ya? terbiasa sehari-hari di rumah pakai bahasa daerah. Makanya kan kalau di puskesmas itu ada SOP yang untuk apa namanya Benar-benar antar bahasa. bahasa. Heeh. Kayaknya ini iya. nih nggak mesti apa soal bahasa sih ya dok ya. Kayak misalnya pengetahuan atau misalnya kayak budaya kayak yang pengobatan tradisional sama pengobatan medis itu juga kayaknya masuk deh kalau saya baca itu dok. Jadi nggak Jadi cuma mungkin bahasa bisa ya. dari itu Contohnya, juga. Ya, misalnya kayak tadi yang saya lihat di itu Google itu kayak misalnya pasien orang tua yang kena TB tapi karena dia pengetahuan dia pokoknya obat medis itu yang nggak bagus jadi dia itu tetap kekeh sama pengobatan tradisional seperti itu dan ternyata setelah dia terjadi kegagalan terapi dan dia malah menjadi MDR itu malah dia balik lagi seperti itu sih kalau saya lihat yang di tadi browsing ya dok. Berarti masuk angin bisa ya. Itu gimana? contoh Nah, contoh kasus. gini. Kalau orang tua di daerah saya Ya ya. Hmm. mual muntah dibilangnya masuk angin. Ya Amin. betul. Sakit gigi sampai bengkak itu dibilangnya Oh masuk iya. angin. Pusing, muter-muter dibilangnya masuk angin. Jadi apapun keluhannya itu disebutnya masuk angin. Dan obatnya cuma Soalnya satu, kerikan. Kerokan. Nah, iya. Iya, Dan Itu. kayaknya ada kayak gini nih. Kemarin kejadiannya kan abis ada acara keluarga. Terus yang bantu-bantu rewang di rumah itu bilang kayak gini nih. Oh liatin tuh katanya terlambat kerokan gara-gara kecapean. Akhirnya kan sampai gigi-giginya pipis semuanya bengkak. Tapi karena nggak kerokan duluan itu. Kayak Iya, gitu tuh. masuk angin kasep. Itu angin kasep. Ini kan sakit gigi bilangnya masuk angin, batuk pilek masuk angin, mual muntah masuk angin. Terus nyeri dada yang ini Ah, kayak iya. angina pectoris juga Ya, ngomongnya ya. masuk angin Serangan duduk. jantung. angin duduk Itu pasti itu ya. serangan dulu. Ya. Terus dan dari segi bahasa nanti ada segi nggak apa namanya perbedaan persepsi. Ada dok. Sering kalau perbedaan persepsi. Kayak kita, eh, kalau saya pernah dok, itu ditolak. Jadi ada di wilayah kerja saya itu dok, sebuah pesantren ya. Tapi kayaknya dia tuh ajarannya termasuk entah Entah berantah. ya Islam tapi yang Salafi yang garis keras gitu lah dok. Jadi setiap kita akan melakukan imunisasi pasti nggak mau dok. Imunisasi dasar buat apa TT ya TT kadang untuk Semua anak anak-anak kayaknya nggak mau. untuk anak ini ya dok untuk anak kelas 1 biasanya kan dok ada TT lanjutan itu mereka pasti nggak mau dok pasti menolak Terus begitu. Ya, ya kita nggak bisa memaksa lah dok, karena kita kan ada sekarang masih surat ini ya dok ya, surat apa? Surat pemberitahuan vaksin. Jadi ya orang tuanya menolak, begitu dok. Jadi akhirnya Jadi gagal ada, vaksin berarti. iya, jadi mereka ya gitulah dok, pemahamannya mungkin apa bersinggungan dengan
yang nggak halal kata mereka gitu kalau Iya, vaksin. betul, betul. Ya kan ada yang ya dok ya mereka memang anti vaksin gitu. Ya itu agak susah dok kita ngomonginnya walaupun kita berbuat untuk pencegahan segala macam bla 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 bla. Kalau mereka memang kita nggak bisa memaksakan kata kalau kata gurunya. Kalau orang tuanya ada yang nggak mau ya enggak gitu. Jadi kita nggak bisa imunisasi semua anaknya gitu dok. Biasanya seperti itu sih dok. Ya. Yang lucu lagi ada nggak yang persepsi yang satu mau apa gitu nandain bahwa itu sopan, yang lain nganggap itu justru nggak sopan, ada nggak tuh? Saya pernah dok meriksa anak kecil umur berapa ya? Ibunya tuh bilang ada keluhan di eh, kelaminnya gitu dok ya, gatel. Terus pas kita periksa, tapi anak itu mungkin udah didoktrin sama keluarganya bahwa nggak ada yang boleh buka celana dia. Jadi saya tuh kayak Mm-mm. kayak saya diteriakin gitu dok ya, saru 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 kayak gitu sampai saya digebuk-gebuk. Dia kayak takut pelecehan saya sampai dilihatin orang-orang pasien lain gitu dok. Itu pernah saya dok. Padahal tuh masih kecil ya pasiennya ya. Iya dok, umur anak 4 tahun. Mm-mm. Jadi kayaknya saya Terus mau melakukan gimana pelecehan gitu cara dok. ininya gimana cara ngatasinya akhirnya? Akhirnya karena anaknya tetap kekeh itu saru, ya kita nggak jadi. Jadi akhirnya saya suruh ibunya fotokan aja dok. Gitu karena Oh anaknya dia, tetap kekeh. Dia kekeh nahan sarung dia nggak mau dia papain karena saru tadi itu. dia keluhannya apa dokter waktu itu? Gatal di kelaminnya dok. Hmm. Akhirnya tindakannya apa? Ambil foto gitu. Iya, akhirnya karena anaknya tetap kekeh sambil megangin sarungnya nggak mau dilihat, sambil nangis-nangis dan teriak-teriak saru, kan kita nggak enak juga kan ya dok sama pasien-pasien lain. Udah dirujuk juga nggak mau, akhirnya solusinya gitu dok, saya suruh aja ibunya fotokan, karena saya mau lihat ini gigitan binatang atau apa, dan ternyata ya memang gigitan binatang karena ada bentol bekas gigitannya itu dok. Jadi ini kita baru dapat gaya komunikasi langsung dan tidak langsung. Tadi kan pakai yang itu ya. Kontak budayanya yang high contact sama yang low contact ada nggak juga tuh ketemu di sana? Yang seperti yang diceritakan oleh dokter apa dokter Herku tadi ada nggak Kalau tuh? mau sharing lagi bisa dok, tapi saya kayaknya nggak tahu nih berhasil apa enggak. Karena mispersepsi masalah medis juga sih dok sebenarnya sama nada bicara ya gitu. Betul. Jadi sharing saya waktu itu di bandara dokter saya kan di BKK atau di KKP yang menentukan dia boleh berangkat atau enggak. Jadi untuk menerbitkan dia surat izin angkut sakit, dia layak atau tidak. Jadi waktu itu kan dia pakai masker ya dokter, terus habis itu kita periksa, kemudian saya tanya ada riwayat sakit apa, batuk enggak dan lain-lain. Jadi saya persingkat cerita, ya, si bapak bilang gini, saya sakit paru-paru basah, dia bilang begitu. Oh ya Pak, paru-paru basah mungkin masuknya di sini adalah sakit TB paru atau efusi pleura yang ada paru-paru ada cairan. Bukan dok, saya ini sakit paru-paru basah. Kayaknya itu karena saya sering pakai kipas angin sama tidur di lantai, dia bilang begitu. Oh iya, saya bilang, Bapak sudah berobat? Dia bilang, oh sudah dok, dia bilang gitu. Ditunjukinlah obatnya, ternyata ada itu dok, obat TB paru. Kapan Bapak berobat? Kan terus saya lihat di resepnya ya dok ya, itu baru 3 hari yang lalu, dia bilang gitu. Oh, udah berapa lama Pak sakit batuknya waktu sebelumnya itu? Dia bilang sudah 4 bulanan tapi nggak sembuh-sembuh. Dia bilang, oh iya. Terus saya bilang kan, mohon maaf Bapak, saya persingkat ya dok. Karena berdasarkan peraturan penerbangan Bapak tidak boleh terbang atau saya tidak bisa memberikan surat izin
terbang karena Bapak sakit TB paru. Berdasarkan obat-obatannya juga, dokter. Terus dia bilang, dia langsung marah. Dokter, ini saya kasih tahu ya, saya ini bukan sakit TB paru, bukan sakit TBC, saya cuma paru-paru basah. Dia bilang kayak gitu. Dari mana? Orang Lampung, dok. Dari mana urusannya saya sakit paru-paru, TBC? Nggak ada saya keturunan sakit TBC, dia bilang begitu. Sudah digebrak meja saya itu, dok. Dan terus habis itu saya bilang, mohon izin Bapak, berdasarkan obatnya ini, karena memang tertanggal 3 hari yang lalu, saya bilang memang ini obat-obatan paket sakit TBC. Saya bilang, saya tunjukin dok IATA atau apa sih peraturan yang tidak membolehkan kecuali kalau dia sudah pengobatan 2 bulan atau sakit atau TB, ada BTA positif atau surat keterangan dokter. Saya bilang kayak gitu kan. Nah, kemudian dia ada itu saudara jauhnya yang ikut ngantar. Saya bilang, Bapak, karena saya daripada berbat, dok, Bapak ada keluarga nggak atau siapa yang mendampingi? Akhirnya saya ikut masuk, saya jelaskan ke keluarganya. Dia bilang kayak gitu. Karena bapaknya marah-marah, saya bilang, Bapak, jangan marah, saya jelasin ya, nanti saya bantu buat surat tidak layak terbang biar nanti tiketnya berdasarkan. Saya nggak marah, emang cara ngomong saya begini, saya tapi nggak suka ya. Dia bilang, dokter nggak bolehin saya terbang. Dia bilang kayak gitu. Saya udah pakai masker. Dia bilang kayak gitu. Saya ini nggak marah, saya ngomong gaya ngomong saya itu memang begini. Dia bilang gitu, dok. Tapi mungkin karena tetap saya tidak mengeluarkan layak terbang, jadi saya nggak tahu itu berhasil apa nggak. Dalam konteks penerbangan saya berhasil, dok. Maksudnya tetap menerapkan peraturan, tapi di sisi pasien ya dia tetap kecewa karena digagalkan berangkat dan dia kesel. Dia bilang karena dia menurut sakit paru-paru basah, sedangkan saya berdasarkan obat diagnosis dan yang lain-lain itu sebenarnya sakit TB paru. Begitu dokter, terima kasih. Iya, lucu juga kan. Pernah dengar, kalau di Sumsel lebih lucu lagi. Di daerah Mana dokter? Iya. Kalau yang soal paru-paru itu. Dokter ini ngomongin aku sakit paru-paru. Aku enggak sakit paru, cuma separuh-separuh. Aku ini sakit nian-nianan. Gitu. Oh, dikira dia sakit separuh-paruh. Baru dikira kita cuma bercanda separuh-separuh. Iya. Saya nyambung dong. Aku ini sakit nian-nianan. Gitu. Bukan sakit separuh-separuh. Oke, satu lagi. Siapa lagi yang belum? Udah semuanya. Dokter Tuti udah, dokter Yudi udah, dokter Meli udah. Tapi kita baru segi bahasa ya. Baru segi bahasa sama dokter Ayu itu ada dari segi nada bicara. Ya, dari intonasi, gaya bicara, logat ya dokter. Ya, itu ada beberapa ininya ya. Jadi yang dari apa, dok? wah banyak, ada komunikasi efektif itu ada beberapa ya. Gaya komunikasi langsung tidak langsung gitu kan. Jadi dari apa namanya? Kalau misalnya sulit memahami kode dari wanita termasuk nggak, dok? Oh, itu banyak terjadi dokter Yudi. Jadi kalau tidak diungkapkan dengan kata, dokter Yudi tidak akan pernah kejadian pengalaman. Kan tidak langsung kan, pakai kode. Pakai kode, ternyata nggak bisa dikode. Ini kayak role play juga bisa ya. Jadi kesalahan karena perbedaan gaya komunikasi juga bisa. Misalnya ada satu contoh nih kesalahpahaman karena perbedaan gaya komunikasi. Jadi misalnya ada seorang wanita Jerman dan seorang laki-laki Budi karyawan Indonesia sedang diskusi masalah proyek yang harus diselesaikan dalam waktu yang dekat. Orang Jerman kan dia terbiasa komunikasi dengan komunikasi yang lugas. Nah, sementara si
budinya cenderung lebih tidak langsung dan mengutamakan kesopanan. Ini ada role play-nya, kira-kira seperti apa nih kita bayangin ya. Saya kasih contoh satu. Jadi kalau si anaknya bilang gini, Budi, saya ingin tahu kapan kamu bisa menyelesaikan laporan ini. Terus kalau si Budinya bilang, iya, saya akan mencoba mengerjakannya secepat mungkin, gitu kan. Terus kalau si anaknya langsung bilang, bisakah kamu memberi saya tanggal pasti? Saya perlu mengatur jadwal dengan tim lain. Kalau si Budinya bilang, ya, Kak, saya akan memberitahu minggu depan, Bu, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tetap gitu ya. Nah, si anaknya terus langsung dia bilang gini, sepertinya saya butuh kepastian apakah Senin, Selasa, Rabu. Terus si Budinya langsung terlihat tidak nyaman dan merasa tertekan untuk memberikan jawaban yang sangat spesifik. Ini kan perbedaan budaya, ini juga di kondisi kita sehari-hari ya kan dok. Seperti juga misalnya komunikasi nonverbal pada orang Jepang, dalam budaya Jepang menghindari kontak mata dengan atasan atau kolega ataupun sebagai tanda sopan santun. Nah kita yang orang misalnya ada orang Timur atau orang bule, dalam budayanya kontak mata langsung adalah tanda kepercayaan dan keterlibatan dalam percakapan. Kalau tidak menggunakan ini, keduanya akan terjadi miskomunikasi juga kan dokter. Jadi komunikasi yang efektif itu harus ada jelas, terus ringkas, kemudian juga ada kontekstual yang jelas, kemudian ada koherensinya juga, jadi informasi harus tersusun secara logis agar mudah diterima oleh pemesan. Kemudian bahasanya juga harus konsisten dan ada rasa empati. Kemudian komunikasi itu juga harus ada dua arah. Dan yang terakhir, gunakan kombinasi verbal dan non-verbal. Ya. Jadi kita di dalam peran budaya itu memainkan peranan yang sangat besar dalam komunikasi dengan cara menggunakan cara berbicara, gaya komunikasi, penggunaan bahasa, ekspresi nonverbal, hierarki sosial, serta nilai-nilai yang mendasari komunikasi. Kayak kita juga ya kalau di Jawa nggak boleh banget ngomong kamu gitu kan? Iya. Ya kan? Tapi kalau di budaya Sumatera Selatan, Lahat, segala macam itu kamu tuh udah hierarki yang paling tinggi. Sudah sopan. Berbicara Kamu orang tua. Kamu sudah Udah sopan. yang paling sopan itu Iya. kan? Oh. Dan saya masuk ke FK sempat berantem sama Ami, Riz, dulu, karena dia nyebut kau lihat, gitu. Udah air mataku langsung jatuh. Karena itu nggak ada di apa namanya di budaya kita gitu kan, dikawin. Jadi Kalau bagi orang Medan itu sudah biasa dong. udah biasa ya. Jadi anunya ada cerita tuh waktu ini anak mahasiswa kedokteran dari Jogja, dia masuk ke FK USU ya. Jadi naik oplet, akhirnya kan namanya oplet ya, ada seorang nenek-nenek tuh di pinggir oplet, di pinggir pintu yang mau keluar itu. Terus langsung apa namanya? Keinjak lah ya, nggak sengaja gitu, tersenggol atau keinjak gitu. Terus si nenek-nenek bilang, mana matamu gitu kan, mana mata kau gitu kan, yang gini aja keinjak. Terus si anak itu nggak jadi turun, duduk dan nangis terisak-isaknya. Jadi dia ngerasa dia nggak tahu sopan sama sekali, nggak tahu apa begitu sampai si nenek itu memperlakukan dia dengan bahasa yang demikian keji ya kalau menurut orang yang itu, dia demikian. Terus lama-lama dia bergaul ya baru tahu dia kalau menggunakan kata kau itu udah biasa. Ya begitulah dokter. Jadi dalam dunia kita juga di lapangan SPKKLP juga harus berkomunikasi lintas budaya, sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan ya dok, dan kita menggunakan bahasa yang efektif, terutama saat berinteraksi dengan pasien dari berbagai latar belakang budaya, sosial, dan agama. Nah, yang itu kemarin siapa yang cerita? Malu dia kan di tengah lapangan gitu sama ustadznya, dia mau
dengan sopan-sopan aja kepala puskesmas gitu ya cuci tangan. Ya, Ustadznya nggak mau terima. Ya, begitu juga harus kita pahami. Jadi sekarang kita paham lah ya. Jadi ini ada beberapa yang terjadi gagal komunikasi dan berhasil gagal komunikasi. Oke, Dokter Weni bisa bikin tabelnya. Solusinya, Dok. Dokter Yudi, dok, yang ahli share screen. Dokter Yudi boleh. Mau diketik sekarang, Dok? Ya, nanti Iya. daripada keangkut kita belum ada contoh nyata, Dokter. Ya, bentar. Bentar, Dok, laptop saya nge-freeze. Oke, kalau nggak dicatat aja dulu, Dokter Weni. Dok, saya mau cerita, Dok. Boleh. Sambil nunggu. Saya itu pernah kehilangan satu pasien, Dok. Lalu follow up dari pasien HIV ya, Dok. Jadi Oh iya dia tuh. itu sudah mulai pengobatan, Dok. Tapi karena dia juga kena TB, Dok. Jadi kan obatnya dimakan itu banyak. Dan akhirnya dia nggak kuat dan bolak-balik dirawat di rumah sakit sampai 7 kali, Dok. Terus habis gitu udah sebulan jadi nggak datang-datang lagi. Kita carilah datang ke rumahnya. Ternyata dia itu apa udah sampai di kursi roda gitu kan, Dok. Dirayu-rayu Berapa lagi bulan, tetap Dok, dia. itu? Kenapa, Dok? Udah berapa bulan? Itu bulan kedua karena bulan pertama dia masih ngambil obat karena dia bolak-balik masuk rumah sakit, akhirnya dia malah langsung follow up, dia nggak mau ngambil obat lagi. Di bulan kedua kita datangin, kita kunjungi rumahnya dan saya lihat sendiri memang dia pakai kursi roda, dia lemas, dia udah capek gitu ya, dan dia berubah menjadi alternatif, Dok. Udah kita biarkan, oke. Di bulan ketiga kita kunjungi lagi, Dok. Dia sudah sehat, Dok. Kok bisa? Dia sudah dan itu dia pakai pengobatan alternatif. Jadi kita juga bingung sih, ini pasien kok bisa jadi sehat, malah jadi bisa jalan dan dia bisa aktivitas kembali. Dan saya tanya tuh, itu gimana cara ngobatinnya, Pak? Katanya, gimana kalau misalnya kita dua-duanya, Pak, alternatif juga, medis juga gitu kan. Dan kata dia, enggak, saya kemarin itu udah coba medis, malahan saya nambah, saya tadi sehat-sehat aja jadi sakit semua, kata dia gitu kan, Dok. Alternatif malah jangan. Itu kejadiannya tahun 2021, Dok. Dan terakhir kemarin saya hubungi lagi karena follow up, dan dia masih sehat, Dok. Malah dia lagi bangun rumah, Dok. Saya malah bingung, ini yang bener yang mana. Terus itunya masih nggak viralnya? Ya tadi riwayat sakit TB ya, Dok? Iya, TB. Nah, terus BTA-nya Jadi negatif jadinya. Berarti HIV TB gitu. Iya, Dok. TB HIV plus dia dari HIV. kita dapetnya dari TB dulu, Dok. Oh. Terus saya screening HIV. Dan sekarang dia nggak pengobatan TB, nggak pengobatan HIV, dan dia lagi bangun rumah. Enggak, itu CD4 sama TCM Iya. atau BTA-nya gimana?
Kalau Apa TCM kakunya pasti aja kelihatan bagus, tapi hasilnya masih positif semua, Dok? kalau dia karena dia nggak mau lagi sama sekali nggak mau lagi setelah dia kenal dengan alternatif itu di bulan kedua tuh sama sekali dia nggak mau balik lagi ke puskesmas. Itu Jadi tahun maksudnya dia 2021. jadi Puskes juga nggak minta tes dahaknya ya, Dok? Pas di awal kan udah positif nggak mau lagi dia Mbak bener-bener nggak mau jadi ya kita TCM pun datangnya juga kayak enggak ya? nggak mau dia jadi dia kayak kita saya datang kunjungan ditemani sama komunitas itu ini aja jadi kayak bertamu aja ngobrol-ngobrol aja nanya kabar gitu kalau dia soal disinggung medisnya tuh sudah marah karena dia pengalaman dia saya sampai di kursi roda nggak bisa ngapa-ngapain kerjaannya entertain MC ya. Oh gitu. Dan sekarang saya bulan kemarin itu saya lihat status WA-nya terus saya itu kan saya komen sudah sehat dan sudah kembali bekerja dan lagi bangun rumah. Oh, atau dimotivasi gini, Pak, boleh datang ke puskesmas, Pak, justru untuk motivasi pasien-pasien yang lain. Kita lihat hasil labnya seperti apa gitu. Bisa nggak Bisa begitu, juga Dok? Ya, ya kan? Dibujuk dulu ya, Dok. Dibujuk dulu untuk cerita Iya, kalau memang hasilnya membuktikan. Untuk membuktikan Bapak ini, Bapak ini hebat lah, luar biasa gitu, bisa sembuh kan. Nah, itu nanti kita lihat untuk membuktikan Bapak udah benar-benar berhasil dan ini untuk motivasi kepada pasien-pasien yang lain bahwa kalau semangat hidup ya kan, karena dia nggak ngomong mati. Kalau dia semangat hidup, ternyata bisa berhasil pengobatannya gitu. Kondisi tubuhnya menjadi lebih baik. Nah, kita nggak bisa tahu dia pengobatannya udah selesai atau belum karena obatnya nggak selesai kan? Enggak, Dok. Yang saya takutin Gitu aja karena coba, Dok. karena ada tetangganya Dok ya, kadang lihat dia dari pakai kursi roda terus jadi sehat gitu, tetangganya ikut-ikutan tuh ada yang stroke tuh Dok. Cara pengobatan alternatif itu agak menyeramkan gitu Dok. Ya, dengan cara digigit Dok. Jadi digigit sama ininya, katanya sih disedot disedot virusnya gitu. Sama dukunnya. Iya, habis gitu tetangganya karena lihat tetangganya ada yang stroke terus lututnya digigit juga saya udah bingung aja ini ketularan enggak Pak Tapi Dukun. Dok, kalau pasiennya HIV itu ngeri lah. Ya makanya itu. Nah, yang saya takutin itu malah nanti dia promosi malah Pak nyebar Dukunnya itu sih, Dok. HIV-nya. Iya. Nanti dia malah promosi sama soal Pak Dukunnya dia sehat karena dukunnya itu yang saya takutin ya, Dok. Wah, harus diselidiki, Dok. Itu kalau nggak justru jadi penyebaran kan? Ini udah pernah saya bahas sama orang dinas, Dok. Karena waktu itu kita lagi pertemuan etik kan, terus saya bilang, itu kayak mana tuh Pak Dukunnya ngegigitin tetangganya. Kalau Pak Dukunnya ketularan terus dia jadi malahan jadi Pak Dukun jadi ini nanti dia jadi faktor dia menularkan ke pasien-pasien lain. Udah dokter, udah ada hasil. Ini faktor-faktornya ya, Dok ya? Ya, faktor-faktor berhasil itu apa tadi? Kita pakai apa? Penerjemah. Saya menunggu suara Bapak Ibu yang lain ini. Ayo, monggo, silahkan isi. Yang berhasil. Berhasil ada menggunakan bantuan penerjemah. Penerjemah. Kerja sama tim mungkin berarti ya. Menggunakan bantuan bahasa isyarat, bahasa tubuh gitu. Misal kayak batuk tadi kan, apa salah gitu. Berarti apa namanya? Body ya. Pakar bahasa isyarat. Menggunakan bahasa Body isyarat apa atau tuh? gerakan Body tubuh, language kan? ya. Ya, menggunakan body language gitu, Dok, maksudnya. Isyarat atau garis miring aja, Dokter Yudi. Ya. Garis miring, body language. Body language. Itu saya di bandara sering banget, Dok, kalau ketemu orang Prancis apa orang luar negeri. Terus yang nggak bisa bahasa Inggris.
Menggunakan saya pakai bahasa Inggris ternyata ada orang Cina tuh susah banget kalau Nah, terus bahasa gimana dok? Menggunakan alat translate. ya dia suka pakai handphone juga ngasih tahu ininya. Ya, berarti dokter Tuti harus ada itu loh dok. Apa namanya? Dokter, ya kan dokter Ayu, Dokter dokter Ayu. Ayu. Ah, dokter dokter Ayu, Ayu, Ayu. dokter. dokter Ayu yang di itu ya. Dokter Ayu harus apanya? Download aplikasi itu loh dok, yang untuk langsung Oh penterjemah ya, itu. yang suara dok. Dia Ya, sekarang suara. alternatif salah satu pakai download pakai aplikasi penterjemah. Itu alat translator tuh dok sama aja. Iya, Garis miring translator. dokter Yudi, alat penerjemah. Download Aplikasi digital. aplikasi digital penerjemah. Lagi booming sekarang AI. Sebenarnya yang pinter itu bukan AI-nya, tetapi orang yang di belakang AI. Kitanya yang bertanya. Coba kalau kita salah bertanya, jawabannya kan ngaco itu. Iya benar dokter. Eh, Kita kasih tepat keywords. iya, kita harus menggunakan bahasa rayuan untuk AI juga. Pelajari budaya setempat sebelum berbuat sesuatu. Pak, Bagaimana poin 4? Yang tadi dokter Tuti, anak kecil itu berarti itu budaya, biasaan budaya. Sikap terbuka. Ya, betul. Terbuka atau empati. Terus jangan salah, bahasa yang sama. Penggunaan bahasa yang sesuai. Kalau misalnya nanti ada yang Eropa, ada yang Cina, ada yang apa gitu, kita gunakan bahasa pemersatu, bahasa Iya, Inggris. bahasa Inggris. Menggunakan bahasa internasional jika Iya, penggunaan bahasa internasional. jika Kalau di bagian dari Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia. Indonesia. Penggunaan Berarti bahasa Indonesia Bahasa garis miring pemersatu, Dok. internasional. kalau di Lampung, bahasa pemersatunya bahasa Indonesia, Dok. Jawa. Bahasa Kalau Lampung dan bahasa bahasa Lampung, Jawa. ya bahasa Jawa kan pasti rata-rata ngerti juga kalau di Lampung ya. Sama satu lagi bahasa Komering. Iya, Itu bahasa Lampung, Komering, Dok, benar. Lampungnya itu sama dengan bahasa Komering. Iya. Jadi saya pernah punya pengalaman gini. Jadi dikira karena saya orang Palembang, terus ini mereka menggunakan, supaya saya nggak ngerti gitu ya, mereka menggunakan bahasa Lampung karena ibu itu orang Lampung. Nah dia lupa kalau saya pernah tugas PTT di daerah Belitang. Daerah Belitang itu kan kita menggunakan Komering. bahasa Oku ya. Jawa, yang transnya kan Jawa, Sunda, Bali, orang Palembang, terus orang Oku. Nah, yang aslinya orang Komering. Jadi di situ 6, 7. Jadi 7 bahasa. Oh ya, berarti saya bisa 7 bahasa, 8 bahasa. Sejak saya Keren PTT banget ya, saya Dok. bisa menggunakan 8 bahasa. Pertama kali saya punya pasien sakit tanihin. Ayo, ada yang tahu nggak sakit tanihin itu apa? Panihin. Baru dengar, Dok. Ya itu, pertama kali saya dengar, dokter, saya sakit tanihin gitu kan. Saya pikir, jadi saya tulislah namanya tanihin. Saya kira pening ya, Dok. Apa, Dok?
Tanihin, pening. Ya, Bukan ya, tertulis Dok? namanya tanihin. Ternyata tanihin itu sakit perut. Oh, Jauh ya dok ya. Jauh banget ya. Dan saya belajar apa namanya bisa bahasa Jawa juga waktu PTT itu juga. Tapi Ya, kalau sakit di perut, sakit padaran. Apa? Padaran ya kalau Madaran. perut? Madaran itu Padanan. oh, kalau Ya, bahasa Madaran. Jawa dok. Nah, kita Madaran. kepikirannya kan kesadaran. Madarannya padaran. Ya. loro, dokter gitu kan. Oh, kesadarannya lara. Oh, kesadarannya jadi sedih gitu kan, loro-loro. Sedih, sedih. Jadi, oh ini kesadarannya sedih. Oh, ya wajar lah, Bu. Kalau sakit kan sedih. Kacau. Kacau waktu itu saya di Blitar itu memang benar-benar ada beberapa sangat banyak bahasa dan saya temukan ini lagi yang lucu. Di pasar itu lebih seru lagi ya. Jadi yang orang Komering dia jualan tetap pakai bahasa Komering, yang orang Jawa dia tetap pakai bahasa Jawa dan mereka berkomunikasi satu pakai bahasa Komering, yang Jawa pakai tetap menjawab dengan bahasa Jawa. Mereka bisa jualan, saling saling jual beli. Gitu tuh di BK Bisa nyambung ya dok ya. Berarti bisa Iya, saling dia saling ngerti dia. paham, paham dia karena sudah di lingkungan situ udah berpuluh-puluh tahun kan. Yang cuma yang Jawa mungkin nggak enak kalau dia pakai bahasa Komering, logatnya nggak kena. Yang Komering pun dia paham, udah ngerti artinya bahasa Jawa. Cuma satu yang saya tidak bisa itu Bali. Sampai sekarang saya cuma bisa tahu tiang dan beli. Nah itu aja kalau bahasa Bali. Jadi saya pernah pernah ini. Nah kalau tiang kan bahasa bahasa Jawa kan artinya tiang lah ya, kan tonggak gitu. Sing niku tiang listrik dokter, sing niku tiang anu, sing niku tiang ini, nah yang ini tiang beli kata gitu. Rupanya tiang beli itu tiang Bali, beli itu kan abang. Gitu. aduh. Panggilan Pokoknya panggilan laki-laki lah tuh beli. iya beli beli, jadi abang abang tukang Wow. bakso gitu. Kalau perempuannya jegek. Iya. Jadi di situ ada abang, kalau abang-abang tuh ada kakak, beli, akang, Mas, ada mas, dok. terus sama satu lagi apa ya? Jadi ada 5 gitu bahasa ini. Tapi dok kalau orang Lampung atau orang yang lainnya tuh untuk mengerti bahasa Jawa tuh lebih mudah mereka dok. Mudah Karena ada dimengerti. kesamaan ya. Iya. Ada Tapi kalau orang Jirolim. Jawa, walaupun sudah lama, kayak saya 13 tahun di Puskesmas Wana dengan ruang lingkup bahasa Lampung, tetap saya tidak mengerti. Hanya yang sebagian besar aja yang tahu dong. Gitu. Kalau saya di sini saya udah ada punya bahasa Minang ya, bahasa Padang gitu. Waktu sampai ke Pekanbaru saya akan terheran-heran karena bahasanya lain dengan bahasa Padang. Jadi mereka ada namanya bahasa Ocu. Jadi Ocu itu antara percampuran Minang dan Melayu. Jadi ada pakai bahasa Ocu. Kalau sebenarnya di Pekanbaru sendiri jarang malah pakai Melayu. Kebanyakan orang Minang ya. Jadi bahasanya bahasa Minang. Dan Minang itu juga ternyata saya baru tahu ada berbagai jenis. Jadi ada Pariaman yang paling besar dia sukunya Pariaman, Batu Sangkar gitu. Beda-beda ternyata logatnya. Kau dulu ya kasar. Boleh, Dok. Gagal, perbedaan gaya komunikasi, kurang kesadaran multikultural. Gaya komunikasi kayak tadi, Dok. Ada yang memang Intonasi biasa apa nadanya tinggi intonasi gitu. intonasi nada dok. Iya, Intonasi. Garis miring intonasi nada dok. Gaya komunikasinya tadi. Nada berbicara. Si tanda berbicara.
Untuk tadi yang tetap tidak mau divaksin itu masuk apa jadinya? Surat ini Perbedaan dok, pengetahuan dok. gagal Budaya atau Perbedaan kepercayaan. perbedaan Ya itu pengetahuan. kali ya. Bukan ini Ya, loh dokter. perbedaan kurangnya pengetahuan bisa. pengetahuan, manfaat vaksin, manfaatnya. Ah, Oke, tapi itu kita kembali ke pelajarannya, dokter. Kita kan ke pelajaran kita ini Oh, sekarang beda ya. tentang komunikasi, dok. Komunikasi ya. Komunikasi multikultural. Jadi pasti kita Oh, akan berarti bukan. bukan. Perbedaan ini persepsi gestur ya. Gimana dok? Yang tadi itu kan Ya, ada yang tidak nyaman dengan kontak mata. ya betul. Perbedaan Kesalahpahaman persepsi dalam gestur. komunikasi nonverbal kali dok, nonverbal. Ya, gestur tubuh ya. Apa sih ya? Nonverbal ya. Perbe- Kesalahpahaman Gaya gitu dok. komunikasi Ya, beda yang tidak pemahaman. langsung. Kalau nggak beda pemahaman, bukan penggunaan bahasa nonverbal, beda pemahaman kan, beda persepsi ya. Beda pemahaman apa beda perbedaan persepsi? Perbedaan persepsi bahasa verbal Bahasa nonverbal atau atau bahasa gestur, nonverbal. gestur tubuh ya. Etnosentris bisa nggak dok? Jadi menganggap budaya sendiri itu yang paling bagus gitu. Betul. Jadi timbulnya suuzon ya. Iya. Ada me-nya dok, etnosentrisme. Perbedaan persepsi bahasa verbal. Kalau kayak Mungkin atau ini dok, yang gagal karena apa? Komunikasinya kurang jelas. Masuk nggak dok? Betul. Jadi ini yang nanti yang enggak. Coba. Udah semua nih. Etnosentris itu Perbedaan merasa budayanya antara lebih tinggi perbedaan daripada budaya yang lain sehingga meremehkan orang lain. Etnosentris. perbedaan arti bahasa daerah ya, maksudnya Ya. Satu kata bisa berbeda kata arti berbeda kan? arti. Kalau Itu lawan hambatan bahasa dong, hambatan ya dok, bahasa. beda arti. Kalau misal kayak lawang kan bahasa Jawa pintu, kalau di Lampung itu gila. Ya. Oh, lawang tuh gila ya? Iya Iya dok. dok. Kalau Oh. suka diomongin lawang, kita lagi diomongin. Jadi akar lawang, akar gila, bukan akar pintu ya? Seru ya berarti ya harusnya Lamban. di situ ya. Lamban dok, Lampung kan rumah artinya lamban kan. Kalau orang kan lamban ya lamban. Lamban kan lambat ya. Kalau Jawa lelet lambat tuh. Oke, udah semua. Oke, kita cek ya. Kita cek ya. Oke, satu yang faktor-faktor mendukung itu adalah tentang kesadaran budaya memahami nilai norma satu budaya.
supaya berhasil ya. Jadi kalau untuk Ya. kita berhasil itu kita harus punya kesadaran budaya, memahami nilai norma pada budaya setempat. Oke, ada di sini. Boleh masukkan itu. Ini itu termasuk mempelajari itu, Mendukung mempelajari budaya setempat budaya sebelum setempat bertugas ya. tuh. Jadi kita lebih paham kalau misalnya budaya setempat itu dia kalau kita meriksa itu nggak boleh apa namanya nggak boleh langsung harus didampingi itu juga budaya setempatnya ya nilai-nilai normalnya. Paling tidak kita mempelajari nilai-nilai budayanya, memahami nilai norma dari budaya setempat. Kemudian yang kedua, sikap terbuka dan empati. Ya, sikap tahu Nah, empati. Iya. Jadi yang kesadaran budaya tadi kok atau disebut cultural awareness itu memahami nilai norma, kebiasaan budaya lain, terus kita juga menghindari asumsi bahwa budaya sendiri lebih baik daripada budaya lain tadi. Situ ya. Yang kedua, Ya. sikap terbuka dan empati. Kita harus bersikap lebih fleksibel memahami perspektif orang lain. Jadi kita menunjukkan empati dengan membangun kepercayaan ya. Kayak tadi kan, ya kita ikut-ikut aja, percaya aja kalau dia disebutkan oleh apa namanya terapi alternatif tadi kan. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang sesuai. Jadi kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua pihak. Jadi kalau misalnya tadi ya, jika terdapat perbedaan bahasa, dapat menggunakan penerjemah yang tadi supaya nggak ini. Kalau di dunia, kalau misalnya nanti kayak Dokter Ayu itu ada pasien-pasien atau ketemu orang-orang asing yang tak bisa menggunakan bahasa Inggris, ya terpaksa kita menggunakan bahasa Inggris. Kalau kepepet banget, kita menggunakan terjemah bantuan aplikasi. Yang keempat, kesadaran akan komunikasi nonverbal selain bahasa ya. Jadi menghormati perbedaan dalam ekspresi wajah, gerakan tubuh, ataupun kontak mata. Jadi kalau satu sisi orang berpendapat bahwa kalau ngomong harus pakai kontak mata supaya sopan, artinya apa? Kita memperhatikan si lawan bicara. Tapi dalam kontak yang lain kayak apa, Chris, kalau orang ini kan kalau misalnya kita nengokin dia, nantang kau gitu kan, Ya. suka begitu ya kan kalau konsumsi. Ya. Kesannya nantang. Ya. Kesannya nantang. Jadi kalau kita ngomong sama budaya tertentu terpaksa nunduk atau menyamping gitu supaya nggak dianggap menantang. Terus memahami bahwa makna komunikasi nonverbal itu bisa juga berbeda ya. Yang keempat, kesadaran akan komunikasi yang nonverbal tadi yang menghormati perbedaan dalam ekspresi wajah, gerakan tubuh, ataupun kontak mata. Jadi memahami bahwa makna komunikasi nonverbal itu berbeda juga. Jadi berdasarkan kebiasaan dan budaya setempat ya. Selanjutnya yang kelima, dokter, itu tadi adaptasi dan fleksibilitas. Jadi gaya komunikasi kita itu ya kita sesuaikanlah dengan mereka, dengan audiens yang multikultural itu. Jadi kita juga menghindari stereotip dan prasangka yang dapat menghambat komunikasi. Fleksibilitas. Ya. Jadi kita adaptasi menghindari ya, kalau fleksibilitas itu menghindari stereotip yang berprasangka dapat menghambat komunikasi. Oke, sudah dapat. Selanjutnya yang tidak berhasil, bagaimana kita mengatasinya.
Oke. Yang satu tadi etnosentris ya dokter. Ya, Dok. Kenapa dia tidak berhasil? Karena menganggap budaya sendiri itu lebih superior dan memaksakan nilai budaya kepada orang lain. Hmm. Bisa jadi juga kita menolak atau meremehkan budaya lain yang berbeda. Nah, itu mungkin jadinya kita nggak berhasil dalam berkomunikasi dengan nih. Kalau kita di sini kebanyakan yang suka gagal berkomunikasi dengan suku Nias yang banyak bekerja di Riau. Itu sering kayaknya kalau Nias hampir tak ada satupun persamaan dengan bahasa Indonesia. Beda sekali. Beda sekali ya. Jadi walaupun demikian ya kita harus tetap menghormati mereka kan. Paling nanti pakai penterjemah lagi. Jadi kalau kita udah mereka datang itu udah khas dok. Sudah sangat khas sekali kalau ini kita udah langsung bisa tahu oh ini suku Nias gitu. Nah nanti di Lampung ada nggak dok? Nggak ada, Dok. Nggak Nggak ada. ada. Di Linggau Atau ada mungkin Tris. ada tapi sudah mulai membaur, jadi hampir Semua bisa. rasanya mulai menguap. Ya itu Ada sih, cuman sedikit. Cuman kelihatan iya. orangnya aja putih-putih. Nah, Khas itu kan Nias. putih-putih Iya, sipit-sipit terus sipit-sipit. agak ya maaf cakap agak jorsek gitu kan ya. Terus bahasanya juga agak nyegak-nyegak kita. Gitu. Iya. Yang Itu yang khasnya harus itu sih kita. Iya. penampilan orangnya khas kalau Nias Ya. sih. Jadi kita nggak bisa ininya memang tetap harus menerima ya perbedaannya. Yang kedua dokter, kalau kita akan gagal kalau stereotip ya berprasangka, berpikir bahwa semua individu suatu budaya memiliki karakteristik yang sama. Ayo apa dok? Contohnya memiliki asumsi negatif yang dapat menimbulkan ketegangan dan konflik. Yang tadi itu dokter. Dokter Ayu tadi ya dok ya, yang tidak mengerti sakitnya paru-paru basah padahal TB gitu ya dok. Ya, jadi, Akhirnya nah kita tegang. berasumsi orang dengan etnis ini karakternya keras dan bahasanya keras kasar gitu kan. Padahal kan tidak semuanya. Kayak etnis Batak gitu kan, namun mereka bahasanya memang keras gitu. Kalau saya sama juga keluarga suami saya juga gitu keras gitu bahasanya. Saya akan mendengar di ujungnya dok. Kalau di Mereka Lampung, udah berantem gitu kan, udah ngomong brok, 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 gitu kan, kita dengar ujungnya. Kalau udah langsung mereka bilang, kalau sudah mereka langsung, hahaha, oh yang tadi bukan berantem ya, ternyata mereka cerita gitu serunya. Itu dokter komunikasi multikulturalnya. Jadi ternyata mereka bukan marah, bukan apa, memang cara mereka Logat menyampaikannya bahasanya ya, memang seperti itu dok. seperti itu. Iya, jadi kan dengan ekspresinya dokter coba deh lihat. Ya kan kita lihat ekspresinya dengan melotot tegang gitu kan sampai yang nunjuk-nunjuk gitu, nah itu tadi kan dok stereotipnya. Jadi kita ngerasa itu ini marah nih anu ya gitu kan, ternyata oh bukan, memang sudah bawaannya. Jadi kita nggak boleh juga ternyata menyangka bahwa satu etnis tertentu itu memiliki karakter yang sama, ternyata ada kok Batak yang lembut ya Dis ya. ya Contohnya dokter Adrisa, karena ada Bataknya, ada luntur, dan banyakkan Jawanya. sama kan di Lampung juga orang kalau sudah dengar oh orang Lampung asli ya kan sudah agak timbul ini Sudah agak keder dikit persepsi, kan? ya persepsinya sudah wah ini. Gitu. Dan itu punya kesamaan kalau kita daerah itu dari Puncak Kabau sampai ke Lampung. Itu udah punya asumsi yang seperti itu. Padahal belum tentu ya. Yang ketiga yang akan menghambat hambatan bahasa itu perbedaan bahasa yang menyebabkan salah pengertian. Paru-paru bahasa sama TBC itu tadi dokter. Iya benar dok. Iya. Satu apa namanya? Satu lagi yang kalau dokter Helma cerita Taraje itu kan. Jadi ada kebakaran gitu kan, perlu tangga. Orang-orang ini bilang
tar aja. Nah, orang Betawi kan tar aja ya nanti-nanti aja gitu kan. Jadi nggak diantar-antarin itu tangganya untuk nolong kebakaran. Ya udah deh habis. Jadi perbedaan bahasa itu menyebabkan salah pengertian, terus penggunaan istilah atau idiom yang sulit dipahami oleh orang dengan budaya yang lain juga. Ada berapa dok? 3 ya? 4, itu tadi dok. Perbedaan gaya komunikasi. Budaya yang lebih ekspresif bisa dianggap agresif oleh budaya yang lebih pasif. Itu tadi yang saya cerita ya, kayak orang adik-adik mahasiswa baru yang kuliah di USU sama nenek-nenek Batak gitu. Jadi budaya yang lebih ekspresif bisa dianggap agresif oleh budaya yang lebih pasif. Budaya yang lebih langsung dalam bicara kadang-kadang itu suka dianggap kasar oleh budaya yang lebih tidak langsung. Kalau ngomong harus pakai pakai apa namanya, pakai perumpamaan. Padahal artinya sama. Apalagi dok, yang kelima boleh masuk. Perbedaan intonasi tadi udah ya, komunikasi ke intonasi sudah. Yang kelima, kurangnya kesadaran akan komunikasi nonverbal. Multikultural, Jadi gestur, yang multikultural ya, itu? ya. Jadi dia gestur yang dianggap biasa dalam satu budaya bisa memiliki arti negatif di budaya lain. Contohnya yang tadi ya dok, misalnya kontak mata yang dianggap sopan dalam budaya barat bisa dianggap menantang dalam budaya Asia tertentu. Iya, sama dok. Kalau misalnya di Jawa kita nunjuk pakai telunjuk itu katanya kan nggak sopan. Padahal kita biasa. Jadi kalau di Jawa harus pakai jempol. Pakai jempol. Nah, untuk kita kelahir anak-anak Puja Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera, itu benar-benar mengalami distraksi ya. Iya benar dok, saya waktu itu kayak ya di situ terus ngomong kan kadang kayak begini-gini, kata mereka dok tangannya nggak sopan. Saya bilang hah, jadi gimana? Di sana gitu dong. Saya kan agak susah ngomong. Bahasa tuh kalau bahasa kita sehari-hari kan bahasa Jawa kasar ya dok. Kalau kita pulang ke Jogja, pulang ini itu nggak sopan juga menurut Padahal mereka. sama-sama Jawa ya Mbak. Padahal sama-sama Jawa. Ya. Gitu. Tadi benar banget dok, berarti gestur tubuh pun juga banyak makna ya dok ya, perbedaan. Iya, gitu. Jadi satu tindakan aja udah berbeda. Lah itu yang kalau India coba, kalau dia bilang nehi, kalau dia ngangguk sama dia gini, artinya apa? Beda banget sama kita. Iya. Jadi kalau dia aca-aca berarti dia mau. Iya. Kalau dia nehi nggak mau, berarti dia nggak mau. Nah itu kan kacau juga ya kan. Kalau kita nggak ngerti, kita akan salah persepsi. Iya, benar dokter. Jadi kesimpulannya, keberhasilan komunikasi multikultural itu sangat bergantung pada kesadaran satu tadi budaya, yang kedua sikap yang terbuka, ketiga menggunakan apa namanya sikap penggunaan bahasa yang tepat serta adaptasi dalam berkomunikasi. Jadi jika seseorang tidak memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka komunikasinya bisa gagal dan menyebabkan kesalahpahaman dan konflik ya. Jadi oleh karena itu penting untuk selalu bersikap kita sensitif terhadap perbedaan budaya agar komunikasi berjalan dengan efektif dan harmonis ya. Jadi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan komunikasi tadi yang itu tadi ya. Jadi kesadaran budaya atau cultural awareness, terus
sikap terbuka untuk open mind-nya, menghindari prasangka atau stereotipnya. Yang ketiga kita empati, yang empat kita melatih keterampilan bahasa. Kemampuan bahasa yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Jadi supaya komunikasi kita jadi efektif. Jadi jika ada perbedaan bahasa, bisa menggunakan penterjemah atau media lain untuk memperjelas pesan. Yang kelima, kesadaran komunikasi nonverbal. Nonverbal communication awareness gitu ya. Jadi menyadari bahwa bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata memiliki makna yang berbeda dari setiap budaya. Jadi menggunakan gerakan dan jangan sampai kita tuh gunain gerakan, ekspresi yang dapat menyinggung budaya lain. Nah, yang keenam itu adaptasi dan fleksibilitas. Jadi kita itu harus mampu menyesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan budaya lawan bicara kita. Jadi kita tidak kaku dalam mempertahankan cara komunikasi sendiri. Jadi misalnya kalau kita kayak Jawa lah gitu, kalau kita ke orang tua kita bahasanya kromo inggil, ya kan? Ke saudara kita yang lebih tua kita bisa menggunakan kromo madio. Nah ke teman kita bisa pakai Moko ataupun kalau ke pasar bisa pakai bahasa yang Moko. Terusnya yang ketujuh itu kita harus toleransi terhadap ambiguitas. Jadi dapat menerima nggak pasti dan perbedaan dalam komunikasinya gimana ya, karena kan nggak bisa memaksakan yang komunikasi berbeda. Akhirnya tapi kita kayak puzzle, akhirnya kita ketemu pada satu titik yang sama. Dan kita juga tidak cepat menyimpulkan sesuatu tanpa memahami konteks budaya lawan bicara kita. Oh ya kayak itu tadi. Jadi kita tahu, oh ini sakit ini berarti artinya ini. Nah yang kegagalan tadi, satu etnosentris yang menganggap budaya sendiri lebih superior dari budaya lain dan tidak mau beradaptasi dengan komunikasi budaya lain, itu akan membuat kita gagal. Terus kemudian yang kedua, kita mengeneralisasi bahwa semua orang dari satu budaya memiliki karakteristik yang sama. Kadang-kadang kan kita bilang orang Jawa ini lelet gitu kan, padahal tidak semua yang lelet. Jadi kita nggak boleh menghakimi seseorang berdasarkan asumsi yang belum tentu benar. Yang ketiga, hambatan bahasa atau language barrier, tidak memahami bahasa lawan bicara. Jadi yang bisa menyebabkan kita tadi ya salah pengertian. Jadi kita bisa sih penggunaan idiom, jargon atau aksen yang sulit dipahami oleh orang dari budaya yang lain. Yang keempat itu perbedaan gaya komunikasi. Jadi ada yang budaya langsung, direct, cenderung bicaranya itu lugas. Sementara budaya yang tidak langsung, indirect, lebih mengutamakan sopanan dan kehati-hatian. Jadi kalau kita nggak sadari perbedaan ini, bisa juga jadi terjadi salah paham. Yang kelima, ketidaksadaran akan perbedaan komunikasi nonverbal. Jadi kita tuh salah menginterpretasikan gerakan tubuh, ekspresi wajah maupun kontak mata. Yang keenam, ini nih kita akui aja ya, kita itu kurangnya kesabaran dan kesediaan untuk belajar. Jadi tidak memiliki keinginan untuk memahami budaya lain juga akan menghambat. Terus juga kita tidak sabar dalam menghadapi perbedaan cara berkomunikasi. Yang ketujuh, kurangnya kepercayaan. Jadi jika ada perbedaan budaya yang tidak dipahami, bisa nimbulin rasa curiga dan tidak nyaman. Ada yang ngomongnya bisik-bisik kan? Terus kita yang udah biasa ngomongin, apa nih ngumpetin aku nih gitu, ngibahin aku. Padahal dia supaya dia sopan, nggak boleh ngomong keras, dia budayanya tuh bisik-bisik ke teman sampingnya, terus nanti teman sampingnya nyampein lagi ke teman samping, sampai nanti misalnya, oh ini nanti kalau dikasih bontot tuh apa ya, berkah gitu, nanti kalau diterima tolong diantar ke satu-satu gitu kan. Nah, yang itu yang di depannya karena nggak ngerti, itu ngibahin aku gitu. Salah juga persepsinya. Nah, jadi kepercayaan itu perlu dibangun melalui sikap yang saling menghormati dan komunikasi yang efektif. Terus nanti kita belajar lagi identifikasi keragaman di tempat kerja. Itu yang nomor berapa ya? 8, Dok. Enggak dong. Baru, soal baru. Oh, soal baru. Ya kan? Bagaimana kita menerapkan di budaya tempat kerja ya?
Menyusun rencana implementasi agar komunikasi multikultural dapat diterapkan di tempat kerja masing-masing, ya kan? Soal yang ketiga ya. Iya, Dok. Oke, dokter, kita foto udah belum? Foto dulu sama ini ya, sama Sama apa? tulisannya. Sama ininya. Yang ada apa? Yang ada screen-nya. yang ada screen-nya sama yang nanti kita semua yang bersetuju ya. Setuju. Yang moto siapa? Dokter Weni. Ya, Dok. Nanti saya kasih ini ya, kalau buat biar cepat. Jadi rencana implementasi komunikasi multikultural di tempat kerja seperti apa? Jadi kita untuk memastikan komunikasi multikultural dapat diterapkan yang efektif di tempat kita kerja, kita perlu strategi yang sistematis, Dok, untuk berkelanjutan ya. Jadi tahapan implementasi kita satu apa nih? Masuk. Membuat SOP. Lalu soal analisis dulu, ya kan? Analisis dan identifikasi kebutuhan. Seperti kemarin ya, pelajaran kita kemarin ya, mengidentifikasi masalah, ya kan? Satu, analisis dan identifikasi kebutuhan. Kebutuhannya apa? Sebelum menerapkan komunikasi multikultural, penting untuk memahami lingkungan kerjanya dulu seperti apa, lingkungan kerjanya seperti apa, dan tantangan yang ada. Langkah-langkahnya, kita mengidentifikasi keberagaman di tempat kerja, kemudian data demografi karyawan, latar belakang budayanya seperti apa, bahasanya seperti apa, norma komunikasinya seperti apa. Jadi perbedaan dalam gaya komunikasi dan ekspektasi kerja juga. Nah, sekarang kita analisis masalah yang ada ya. Apakah ada kesalahpahaman budaya yang sering terjadi? Seperti tadi ya. Yang kedua, apakah ada hambatan bahasa yang mempengaruhi produktivitas tim? Yang ketiga, apakah ada ketimpangan dalam inklusivitas komunikasi antar budaya? Sudah ada latar belakang, kita bikin apa nih sesuai dengan konduksi mini project kita? Biasanya ada 7 tujuan implementasi. Nah, tujuan kita apa nih sekarang? Mempersatukan ini, Dok. Mempersatukan persepsi. Sudah dikeluarin kita. Kita batalin dulu ya. Oke, nanti kita ada mengurangi konflik ya, Dok, meningkatkan efektivitas komunikasi lintas budaya, mengurangi konflik akibat